Saya senang, ya namanya laki-laki mana sih yang nggak seneng kan ya dimasakin gitu sama istrinya gitu. Meskipun nggak enak, lagi nggak selera kan ya kita bilang enak, tapi ini enak terus sih. Yang sudah tugas dia ya, tugas dia adalah memikirkan acara, tugas dia memikirkan perasaan orang, tugas dia membuat perasaan orang lain itu puas, senang, karena kepuasan kliennya adalah kepuasan dia. Jadi dia akan lakukan segala hal untuk bagaimana membuat eh, calon mempelai, pria maupun wanita itu merasa senang, merasa nyaman, aman gitu, dan acara itu berjalan dengan baik dan selamat gitu. Itu kebahagiaan dia gitu loh, kebahagiaan dia ketika dia bekerja. Jadi dia bekerja sungguh-sungguh gitu, untuk menyerahkan pekerjaannya aja, mendelegasikan kepada orang aja dia mungkin agak berat gitu. Dia sangat sangat memilih gitu. Kalau capeknya kan pasti capek ya, bahwa eskalasinya atau peningkatan itu seperti apa kan beda-beda gitu. Jadi seperti misalnya keluarga mempelai A, B, C itu kan tingkat stresnya juga berbeda-beda, keinginannya berbeda-beda. Jadi untuk ngeladenin itu kan kadang-kadang kan almarhum itu kan dia harus sesuaikan perasaan dia sama keluarga yang ini, keluarga yang ini. Belum lagi satu acara ini ada dua keluarga gitu. Yang ini bagaimana, yang ini bagaimana gitu. Jadi memang kan treatmentnya nggak bisa sama gitu. Yang dilakukan nggak bisa sama, harus berbeda. Nah, inilah yang membuat kan pikiran kadang-kadang orang di wedding organizer atau yang di IO juga itu yang bikin kan orang tuh jadi pusing, pening, capek, letih. Nah, buat saya ketika saya harus tegas, ketegasan saya kan bukan tegas yang harus gitu loh, tidak gitu loh. Artinya ingat, kalau besok berangkat pagi ya jam segini udah harus tidur gitu loh. Udah harus istirahat. Nggak ada lagi obat selain tidur untuk badan yang letih gitu loh. Tapi mungkin ya ini udah jalan Tuhan lah, jalannya Allah. Namanya nasi goreng nggak jelas. Oh, ini namanya nasi goreng nggak jelas. Iya, saya juga bingung. Tuh bumbu apa dimasukin, udah kejak, kok ya enak gitu. Dan habis, enak ya, enak. Oh ya, wah catat. Besok bikin bumbunya lain lagi, bumbunya lain. Iya, dan saya bingung gitu. Makanya saya bilang nasi goreng nggak jelas. Ini apa sih? Nggak tahu, tadi nyoba ada bumbu ini aja gitu. Pakai ini tuh kutak. Nah, karena waktu dia cuma ada di pagi hari. Dan pagi hari itu meskipun saya baru tidur pukul 4, saya pasti pagi udah bangun lagi gitu. Pukul 5.30, pukul 6 tuh saya udah bangun, dan dia juga udah bangun, udah siap olahraga, udah mau aktivitas lagi. Karena buat kami seperti dari dulu bahwa komunikasi itu penting gitu. Meskipun 5-10 menit, 15 menit. Tapi kalau intensitasnya terpelihara kan terus menerus, itu baik gitu loh. Sehingga ada apa keluh kesah atau apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita analisa kan akan lebih cepat gitu. Ya artinya nggak ada hal yang khusus lah, tapi buat dia adalah, buat saya gini loh. Saya senang, ya namanya laki-laki mana sih yang nggak senang kan ya dimasakin gitu loh sama istrinya gitu. Siapa yang mana sih gitu loh. Gitu kan senang gitu. Meskipun nggak enak, lagi nggak selera kan ya kita bilang enak, tapi ini enak terus sih. Ya habis. Ya. Oh, enggak harus kayak gitu ya. Tapi kan ada Mbak, ada Bibi di rumah yang sudah kerja 13 tahun juga sama kita, yang sudah ya udah kayak keluarga lah. Artinya dia sudah tahu satu hal, bahwa berjalannya kegiatan atau pekerjaan yang terjadi di rumah adalah saya mau semua dari dia, dari almarhum gitu. Jadi dia yang ngatur. Nanti masaknya ini. Nanti bapak dimasakin ini harus masaknya ini anak-anak gini, nanti ini begini, ini gini gitu. Meskipun dia lagi sibuk di luar, tapi itu dia jalankan gitu. Karena kan komunikasi di rumah juga penting pada siapapun yang ada di situ gitu. Ya, jadi ya kalau buat dia sih, dia tuh gini loh, dia penikmat kan. Ya wedding organizer tuh kan dia nanti pergi tes food sana, coba makan sini, dia harus tahu gitu makanan enak gitu. Kan seorang penikmat makanan belum tentu jago masak gitu.
dan belum tentu suka masak gitu. Dan dia kan masaknya maunya yang simpel-simpel, nggak mau yang ribet. Sebenarnya kan anak saya yang pertama sudah mau masuk 21 tahun, yang kedua ini kan sudah 17 gitu loh. Artinya mereka sudah cukup dewasa untuk memahami apa yang terjadi gitu. Eh, saya ingin mereka belajar secara langsung gitu, alami saja gitu apa yang terjadi, bagaimana menganalisa, melihat, mengobservasi segala macam. Eh, bahwa pada saat sekarang untuk menjaga kesehatan, menjaga tubuh itu kan ya udah kewajiban aja ya. Apalagi setelah peristiwa seperti ini gitu, dan pasti akan bertemu dengan banyak orang, dengan apa. Jadi saya agak bawel sekarang yang masalah kesehatan ini, saya agak sedikit bawel, sedikit ya bawel. Karena sangat penting gitu loh, untuk menjaga kesehatan terus-menerus gitu. Khawatirnya kan lagi tubuh lagi drop ya kan, terus nanti malah udah kacau balau ya.